51 menit ternyata belum beres juga ya, belum datang juga. Ya sudahlah gitu ya. Baik, hari ini siapa yang akan menampilkan? Kemarin Mas Buyung sudah, Mas Elvan sudah. Yang belum siapa nih? Masih banyak Pak yang belum Pak. Nah, silakan yang belum nih. Kita punya 2 pertemuan lagi, pertemuan hari ini dengan pertemuan minggu depan tanggal 15. Setelah itu kan libur gitu ya, ujian gitu. Alhamdulillah. Besok nyoblos dulu kalau yang di beberapa tempat ya. Oke, siapa yang akan tampil hari ini? Kalau tidak ada yang tampil nggak usah, nggak apa-apa. Penting ketemuan ada. Mas Buyung kemarin ada yang terpakai buku-bukunya Mas Buyung? Alhamdulillah ada Pak. Sebetulnya itu sudah saya dapatkan beberapa dan Heeh. karena sudah mepet dikirim dulu ke Bapak begitu. Mohon maaf Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya karena harus harus apa harus minimal bener lah gitu. Agak banyak ininya. Mbak Anissa Rahmawati kemarin belum ya Mbak Anissa ya? Belum, Pak. Ngacak tampil hari ini Mbak Anissa. Siap, Pak. Ya, siap kan? Yo. Saya mau, Pak. Bu Fatimah dulu atau Bu Anissa dulu? Tapi saya mungkin agak sedikit ini saat menampilkan screen share-nya Hmm? ada waktu dulu Pak untuk menampilkan screen share-nya ini PPT-nya ada di laptop, ini saya ininya di handphone. Sebentar ya Pak. Sok pindah dulu ke laptop. Tapi Siapa kalau ada yang teman-teman yang mau ya? duluan, Teh Anissa dulu. Belum siap, Pak. Saya juga lagi login di lab, di handphone. Harus keluar dulu. Aduh. Bentar, Pak. Ayo siapa Mbak Asri? Udah Pak, minggu lalu Pak. Udah ya. Nah, betul. Siapa lagi yuk yang sudah siap tampil?
Yuk silakan. Elpan udah Mas Elpan ya? Sudah Pak, saya sudah Pak. Ya, siapa nih yang belum? Ya, teman-teman yang memerlukan beberapa e-book, sebenarnya saya punya beberapa e-book dari berbagai judul. Kalau teman-teman yang masih agak sedikit kurang referensi, kalau tanya-tanya di WA saya, mudah-mudahan ada bisa saya kirim teman-teman. Kalau butuh begitu ya, kalau dan mungkin ada di saya, kalau tidak ada ya tidak saya kirim begitu. Terutama untuk menambah referensi teman-teman agar tidak bahasa Indonesia semua ya. Saya lihat karena kita orang bahasa Indonesia buku nanti menia sejarah dulu pisan begitu ya. Janganlah. Assalamualaikum Pak. Boleh silakan Bu Fatimah. Waalaikumsalam. Silakan Bu Fatimah. Sebentar Pak. Apa PowerPoint-nya sudah tampil? Belum kayaknya Bu Fatimah. Mungkin masih proses kayaknya. Oke, sudah mulai nih. Sudah ada PowerPoint-nya Pak? Ya, sudah. Sudah. Semoga terbaca ya teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya akan mempresentasikan hasil judul barangkali yang nanti akan jadi calon tesis saya berangkat dari permasalahan yang sebelumnya Bapak pernah memberikan tugas pada kami melalui hasil mini riset. Nah, walaupun memang tidak menghimpun secara keseluruhan, tetapi insya Allah ini sebagai gambaran, saya memberikan kuesioner kompetensi dan perspektif guru terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ada 15 responden yang terkumpul, dan ini hasilnya. Ada beberapa pertanyaan, pertanyaannya berupa skala Likert seperti ini, dan juga nanti ada berupa pilihan ganda. Nah, di sini pertanyaannya terkait pembelajaran dan teknologi. Nah, sejauh mana Bapak Ibu mengajar, sejauh ini selama Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu mengenal dan memahami betul teknologi. Nah, perbandingannya adalah ini rentan 4-5 ke sana itu sangat setuju. Kalau misalnya, jadi dari yang pertama 1, itu rentannya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, terus sering, dan selalu, mungkin seperti itu. Nah, ini hasilnya. Jadi kesimpulannya bahwa guru ini sebetulnya memahami betul tentang teknologi di dalam pembelajaran. Selanjutnya, para guru memandang pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran yang efektif. Ada yang ada yang berpendapat bahwa di sini para guru memandang bahwa mereka setuju, 9 orang setuju bahwa bahwa teknologi sebagai media pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, teknologi sebagai tujuan dari pembelajaran. Nah, ini ada yang kurang setuju. Jadi di sini mungkin ada yang kontranya begitu, bahwa mereka sebetulnya setuju teknologi di dalam pembelajaran, tetapi mereka ada yang tidak menunjukkan bahwa teknologi sebagai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran baik di masa pandemi atau sebelum masa pandemi sangat penting. Mereka menjawab sangat penting. Selanjutnya, para guru memandang bahwa adanya teknologi dalam pembelajaran untuk mengatasi berbagai kesulitan. Nah, ini 50-50. Ada yang ya biasa saja mungkin, karena ada yang menjawab bahwa teknologi itu tidak mengatasi
segala hal kesulitan dalam pembelajaran gitu. Sebagai contoh, ketika nanti di pertanyaan selanjutnya apa yang sulit diatasi dalam untuk apa yang sulit diatasi dalam pembelajaran terkait teknologi, yaitu kontrol guru terhadap siswa. Karena selama ini memang kesulitan kita adalah itu, mengontrol siswa, apalagi PJJ saat ini begitu. Nah, selanjutnya, membuat dan memberikan panduan yang jelas menggunakan teknologi untuk tujuan pembelajaran. Ini ada 11 responden yang menjawab sering, ya. Berarti mereka juga sebetulnya menggunakan teknologi, namun untuk tujuan pembelajaran, yang benar-benar tujuan pembelajaran, tidak begitu. Nah, selanjutnya, memahami karakteristik teknologi dan dapat memanfaatkannya secara tepat guna dalam pembelajaran. Ya, ini sebagian besar guru juga mengiyakan. Selanjutnya, Bapak Ibu mampu menggunakan teknologi yang diimplementasikan untuk tujuan pembelajaran. Nah, ini jadi memang responden ini agak sedikit apa ya, pelin-pelan gitu. Tadi untuk tujuan pembelajaran tidak begitu ya, tapi sekarang diimplementasikan dalam tujuan pembelajaran nyatanya banyak yang memilih. Nah, selanjutnya penggunaan atau pemanfaatan teknologi yang dilakukan Bapak Ibu selama pandemi COVID sudah efektif. Nah, ada juga 2 responden yang memilih mungkin tidak terlalu begitu, ada yang biasa saja dan ada yang menganggap efektif. Selanjutnya, ini pemanfaatan atau penggunaan teknologi mampu mengatasi segala kendala. Ada yang bilang biasa saja mungkin ya, tapi nah mungkin di sini secara subjektifnya biasa saja itu bukan masalah teknis pembelajaran, tetapi lebih pada masalah permasalahan pada diri siswa, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kuesioner yang kedua, yaitu pilihan ganda seperti ini. Nah, contoh teknologi apa yang biasa Bapak Ibu gunakan dalam membantu dalam proses pembelajaran? 40% menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting. Selanjutnya 20% Google Classroom dan 20% lain menggunakan WhatsApp. Nah, selainnya yang tidak terkait di dalam pilihan, mungkin ada yang memilih semuanya gitu ya, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, Canva, Slideshow, PowerPoint, KineMaster, dan psikologi. Jadi sebetulnya berbagai macam media bisa digunakan. Nah, selanjutnya, apa yang paling Bapak Ibu harapkan mengenai masa depan pembelajaran? Nah, di sini banyak yang memilih semakin banyak dan berkembangnya strategi atau model pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, selanjutnya, penelitian apa yang diharapkan adalah pengembangan bahan ajar interaktif atau digital yang kreatif. Nah, selanjutnya, kendala yang sering terjadi adalah ya ini kontrol terhadap motivasi siswa dalam pembelajaran. Sebetulnya ini yang perlu dijawab ya. Selanjutnya, nah yang lainnya itu sama ya, berkenaan dengan bahan ajar, evaluasi, dan lain hal. Lalu, nah bagaimana cara Bapak Ibu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Nah, mereka memilih teknologi dimanfaatkan untuk media kreatif penyampaian dalam pembelajaran. Seperti itu. Dari berbagai kuesioner yang sudah disampaikan, dari simpulan pada kuesioner skala Likert, dalam kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, memahami dan mengakui, para guru ini sebetulnya memahami dan mengakui keefektifan teknologi, namun sedikit yang merelevansikannya dengan tujuan pembelajaran. Bahkan apabila kalau misalnya guru-guru yang masih muda itu masih bisa untuk mengikuti perkembangan zaman begitu. Tetapi kalau misalnya gurunya yang sudah sepuh begitu ya, kadang mereka cari jalan yang memudahkan begitu. Kalau ada yang mudah ngapain yang susah mungkin begitu ya. Nah, itu yang kesulitannya di situ. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sangat penting dan mampu mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. Jadi sebetulnya guru tahu betul bahwa teknologi ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran dan sangat penting untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya simpulan pada kuesioner pilihan ganda ini bahwa ada harapan guru adalah semakin banyak
pengembangan strategi atau model pembelajaran berbasis teknologi. Lalu, riset yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya adalah pengembangan bahan ajar interaktif atau digital yang kreatif. Selanjutnya, teknologi sebagai media kreatif dalam pembelajaran. Dan keinginan para guru mungkin ya, di sini kasusnya adalah bagaimana cara mengontrol siswa. Begitu. Kendala dalam pembelajaran saat ini adalah kontrol guru terhadap siswa. Selanjutnya, urgensi penyesuaian perangkat pembelajaran yang relevan baik di masa normal maupun pandemi dengan berbasis teknologi. Nah, ini adalah simpulan yang disampaikan oleh para guru lewat pesan-pesan atau adakah tambahan ketika di akhir kuesioner ya. Nah, dari simpulan mini riset ini, maka saya tarik berbagai kesimpulan untuk menjadi latar belakang. Ada berbagai permasalahan sebetulnya. Ya, mohon maaf ini yang guru dan teknologinya tadi tidak termasukkan. Jadi ada berbagai permasalahan yang sangat kompleks, baik dari guru, siswa, kebijakan, pembelajaran, bahkan mungkin dalam penggunaan teknologi gitu. Nah, dari guru sendiri itu tadi sebetulnya permasalahannya itu adalah karena beda kebijakan, beda aturan begitu ya, yang mengharuskan guru itu harus mengikuti segala aturan, apalagi sekarang masa pandemi. Nah, itu adalah permasalahannya. Belum lagi nyambung terhadap kebijakan. Jadi Pak, kalau saya sebagai guru itu setiap tahun kan guru harus membuat administrasi atau perangkat pembelajaran yang sebetulnya sama, tetapi di print gitu sampai berim-rim gitu ya, dikumpulkan, dinilai. Jadi apa ya, hal yang monoton itu setiap tahun harus dikumpulkan begitu, perangkat pembelajaran itu. Padahal sebetulnya jika silabusnya sama, maka memang itunya juga sama ya, perangkat pembelajarannya. Dan selama ini permasalahannya adalah guru membuat RPP, tetapi RPP nggak tahu kemana gitu ya, terus ngajarnya seadanya gitu. Jadi memang perangkat pembelajaran adalah sebagai hal yang tuntutan untuk kebijakan, tapi jarang diterapkan, mungkin seperti itu. Nah, itu bagi guru permasalahannya. Dan tadi kontrol terhadap siswa. Selanjutnya, permasalahan di siswa. Nah, di sini saya kemarin mengambil suatu model yang Bapak ajukan, yaitu model flip classroom. Ya, saya penasaran dengan model tersebut, yang akhirnya saya mencoba untuk menggali dan membaca, ternyata memang flip classroom ini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi mungkin untuk saat ini. Nah, kenapa? Karena saya membaca dari berbagai jurnal artikel di sini bahwa flip classroom itu ternyata punya feedback yang positif. Nah, apa itu flip classroom? Nanti mungkin akan dijelaskan. Ini adalah pemanfaatan kelas terbalik yang mampu meningkatkan pembelajaran positif. Hal ini dibuktikan oleh penelitiannya dari Jacob Lowell Bishop, judulnya The Flip Classroom, A Survey of the Circuit. Nah, beliau mengatakan bahwa memang flip classroom ini adalah suatu model yang bisa mungkin menjawab tantangan pembelajaran yang sekarang itu sedang bergulat dengan teknologi seperti itu. Nah, maka dari itu, siswa juga memerlukan model media pembelajaran interaktif yang mengedukasi. Dan flip classroom ini match sekali dengan teknologi yang kekinian begitu, yang nanti akan dikolaborasikan antara model dengan media. Nah, selanjutnya, dari segi kebijakan tadi mempengaruhi mungkin gurunya ya, beda menteri mungkin beda kebijakan. Nah, di sini berdampak juga pada pembuatan perangkat pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi sebetulnya tadi ya permasalahannya itu adalah mungkin kita selalu
fokus terhadap ini siswanya seperti ini, mungkin modelnya seperti ini. Atau bahkan mungkin sebetulnya permasalahannya mungkin di ranah yang lebih luas, yaitu perangkat pembelajaran yang harusnya memudahkan guru sehingga nanti pembelajarannya mungkin lebih efektif. Seperti itu. Lalu, pembelajarannya mengubah pembelajaran yang monoton, seperti kelas terbalik ini. Siswa mendapat pengajaran di rumah, mengerjakan tugas di sekolah. Kalau biasanya kita nih mengajar siswa belajar di sekolah, mengerjakan tugas di rumah, sekarang dibalikan, mengerjakan tugas di sekolah dan belajar di rumah, seperti itu. Nah, di sini juga dikaitkan dengan teknologi. Setidaknya ini teknologi dapat mempermudah akses dalam pengembangan model flip classroom ini. Nah, sebetulnya tujuan ini ya, penelitian saya itu adalah pengembangan model atau pengembangan bahan ajar. Saya ketertarikannya adalah pengembangan model atau pengembangan bahan ajar. Namun ketika diselidiki, pengembangan model flip classroom dengan teknologi itu sebetulnya memang sudah tidak asing karena flip classroom memang match sekali dengan teknologi. Nah, mungkin nanti saya juga mau minta saran kepada Bapak begitu dan teman-teman yang lain, mohon dikritisi dari berbagai latar belakang permasalahan tersebut, saya mengusung judul seperti ini. Terlihat ya teman-teman. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran model flip classroom berbasis platform digital dalam kompetensi menulis siswa di SMP. Nah, sebetulnya saya tadinya maunya pengembangan model flip berbasis platform digitalnya ini sebetulnya belum terbaca, jadi nanti mau disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah platformnya bentuknya seperti apa, tetapi yang saya tahu platform bentuknya Sevima. Nanti mungkin saya juga belum terlalu mendalam terkait dengan platform digitalnya, tetapi yang ingin saya kembangkan adalah perangkat pembelajarannya. Nah, tapi perangkat pembelajaran seperti apa? Mungkin perangkat pembelajaran yang selama ini ditemukan itu adalah ya perangkat pembelajaran seperti biasa. Tetapi di sini bagaimana perangkat pembelajarannya itu, yaitu yang berbasis ya model flip classroom, yaitu kelas terbalik. Namun tetap berbasis platform digital. Nah, sebetulnya penelitian ini mungkin kalau dipikirkan kembali ya, ini sangat umum begitu ya. Pengembangan perangkat pembelajaran untuk jurusan lain pun mungkin bisa, tetapi mungkin karena jurusan bahasa Indonesia, jadi khususkan dalam kompetensi menulis siswa di SMP, seperti itu. Nah, di sini yang mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi. Nah, perangkat pembelajaran itu kan banyak ya Pak, ada kurang lebih 10 atau 12 gitu perangkat pembelajaran. Nah, apakah kalau misalnya pengembangan perangkat pembelajaran ini harus semuanya dikembangkan, atau misalnya peneliti bisa memilih hanya mengembangkan misalnya RPP, LKPD atau hal lain misalnya ya yang langsung bersinggungan dengan pembelajaran atau keseluruhan. Nah, itu yang sebetulnya ingin saya tanyakan terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran ini. Nah, selanjutnya nanti untuk platform digitalnya sebetulnya masih saya pikirkan untuk mencari referensi selanjutnya. Dan di sini pengembangan perangkat pembelajarannya masih khusus untuk kegiatan pembelajaran dalam kompetensi menulis siswa di SMP. Seperti itu barangkali Pak yang saya sampaikan. Ya, Apabila Bu. terima kasih Bu Fatimah. Silakan teman-teman, ada yang mau komentar? Mas Buyung boleh kalau mau komentar silakan.
Kalau tidak ada, kalau saya sih setuju ya kalau misalnya Teh Fatimah ya Bu Fatimah Katanya aja memilih Pak. tema ini begitu. Tapi nanti mungkin perangkatnya dibuat spesifik gitu. Apakah Ya. mau ke medianya atau mau ke bahan ajarnya begitu. Kan intinya kan gini, fitur bahan ajar seperti apa ya yang cocok untuk dipelajari mandiri oleh siswa di rumah melalui teknologi begitu. Jadi kalau misalnya Bu Fatimah mau menciptakan bahan ajar yang berbasis teknologi, silakan begitu. Kalau mau pakai media juga silakan sih, bergantung misalnya. Kalau bahan ajar sendiri kan bisa bahan ajar teks, bahan ajar video, bahan ajar apa, itu bisa saja menjadi bahan ajar yang sifatnya apa ya multimodal gitu ya. Jadi misalnya pengembangan bahan ajar multimodal eh, dalam pembelajaran berbasis flipped classroom untuk kompetensi menulis siswa sekolah SMP, misalnya siswa sekolah menengah pertama, mungkin aja bisa begitu. Boleh saja ke bahan ajarnya atau boleh ke medianya kalau menurut saya. Baik Pak. Iya, begitu. Oke, yang lain silakan. Ada pendapat yang lain? Kalau saya pikir dengan model flip ini kan pertama ini sesuatu yang masih baru lah di kita di Indonesia ya. Masih belum banyak penelitian-penelitian yang seperti itu. Jadi kalau model-model problem based learning yang gitu-gitu kan sebenarnya tingkat kebaruannya barangkali masih atau sudah tidak baru lagi begitu. Tapi kalau model flip dicari media atau bahan ajarnya seperti apa itu sesuatu yang menarik kalau menurut saya sih begitu. Oke, ada dimensi kebaruan di situ. Mohon maaf Pak. Ya. Iya, sebelumnya saya itu berpikirnya begini, karena kan guru-guru itu ketika Suaranya kecil sekali Bu Fatimah. Halo, suaranya sudah jelas? Ya jelas sih tapi kecil gitu tadi juga jelas tapi kecil. Oh, aku harus Nah, gini tuh. nah gitu Cek. kayaknya Nah, ditempelkan ke keras laptop ya. gitu. Iya. Ini nempel ke Gitu speaker, ya, Pak. ya, ya. Ya, baik. Sebetulnya yang menjadi fokus permasalahan, ya tadinya saya mau berpikir untuk pengembangan bahan ajar multimodal yang disampaikan begitu. Terus kemarin itu ada beberapa masukan gitu ya, bahwa ternyata permasalahannya itu adalah guru dalam membuat perangkat pembelajaran itu sering berubah-ubah gitu. Maksudnya gimana nih menciptakan sebuah perangkat pembelajaran gitu seperti RPP dan lain hal begitu uh, sama dengan model flip classroom. Jadi nanti ini sebetulnya kalau idealnya begitu ya Pak. Ya. Idealnya itu nanti guru-guru ini menggunakan pengembangan uh, pengembangan perangkat pembelajaran ini ketika pembelajaran menulis ini begitu Pak. Jadi mereka mungkin kalau saya mikirnya ya berarti kalau pengembangan perangkat pembelajaran itu harus mengembangkan apakah harus mengembangkan RPP, LKPD dan lain hal atau cukup satu saja bisa begitu Pak. Tadinya Ya kalau seperti itu. ya kan maksudnya begini. Perangkat pembelajaran itu kan banyak sebenarnya kalau dalam saya mengacu ke teori praktis di PPG saja ya. Yang disebut perangkat itu 1 RPP-nya, 2 LKPD-nya, 3 bahan ajarnya, 4 medianya, 5 evaluasinya. Itu minimal 5 itu gitu. Apakah kita akan menciptakan kelima itu? Nah itu Pak. Mungkin kalau misalnya 5 itu ya agak ini juga ya Pak. Ya. Kalau untuk sebuah penelitian.
Makanya mungkin bagi saya kalau hanya membuat RPP, sih kalau menurut saya takutnya banyak yang tidak bersetuju gitu. Tapi kalau ke pengembangan media atau pengembangan bahan ajarnya, mungkin orang lebih ya nanti para pembimbing atau penguji itu lebih masuk akal gitu. Kalau masa sih penelitian S2 hanya buat RPP? Kalau ada orang kan suka begitu ya, ada orang yang suka begitu. Padahal ini RPP yang berbasis digital, kemudian dibuka layaknya suatu yang menarik, misalkan begitu sebenarnya tujuan kita gitu. Tapi kan suka ada saja gitu, masa sih hanya menghasilkan RPP gitu. Makanya saya akali dengan tadi bahan ajar atau media gitu. Ya, baik Pak. Ya, begitu. Nanti di medianya juga kan itu media yang dipakai siswa ketika di rumah kan, itu kita kembangkan layaknya media interaktif gitu, bahan ajar interaktif gitu. Yang bisa dibuka sendiri, diapa sendiri, itu nanti gampang ada ada flip bundle, itu namanya flip bundle programnya, nanti bisa dipakai untuk pengembangan bahan ajarnya gitu. Saya rasa begitu, itu juga cukup menarik kalau menurut saya. Baik, Pak. Jadi bahan ajar interaktif ya, Teh Rizky. Ya. Kakak yang lain barangkali ada tanggapan? Sebentar, saya kemarin itu punya contoh, tapi apakah di save di saya enggak ya? Sebentar. Kalau di save sebenarnya bisa dipakai untuk ini loh gitu yang dimaksud dengan RPP itu gitu. Wah, sepertinya tidak saya simpan kemarin. Iya, ternyata tidak saya simpan. Ya udahlah. Jadi begitu saja begitu. Oke. Oke, yang lain barangkali kalau tidak ada saya cukupkan demikian saja Bu Fatimah. Silakan dipelajari lebih lanjut tentang bahan ajar di Flip Classroom itu. Sebagian para ahli mengatakan ada dua yang paling penting, yaitu video bukan sebagai media ya, tapi video sekaligus berfungsi sebagai bahan ajar begitu, dan e-book digital begitu yang interaktif sifatnya, itu bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya begitu. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Siapa lagi setelah ini? Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas Elvan. Ini tentang model pembelajaran Pak. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan model-model terbaru itu mungkin kesulitannya adalah penerapannya dan sumbernya Pak, buku seperti itu. Dan kalau kita menggunakan model-model yang sudah lazim digunakan seperti model yang saya gunakan kemarin PBL Pak, yang kekurangannya itu apa keterbaruan dari model tersebut begitu Pak. Saya ingin bertanya Pak, apa celah yang kira-kira bisa saya ambil untuk keterbaruan atau novelty tentang model problem based learning itu kira-kira Pak, seperti itu Pak. Ya, saya kebingungan juga begitu, makanya saya sebenarnya mengatakan udahlah jangan terlalu banyak model-model yang lama gitu. Kalau model baru Mas Elvan ya, walaupun mungkin di Indonesia mungkin belum banyak, tapi kalau di jurnal internasional banyak Mas. Ya, Flip Learning, Flip Classroom itu banyak itu di jurnal-jurnal internasional, tapi memang biasanya ya bahasanya bahasa Inggris gitu. Kalau seperti Mas Buyung naratorologi kan tuh hampir tidak ada buku bahasa Indonesia yang membahas naratorologi gitu. Ada juga buku terjemahan tahunnya sudah agak jadul juga 84 begitu ya.
Tapi kalau dicari di sumber luar negeri banyak sekali neratologi yang tahunnya tahun-tahun baru gitu. Tapi makanya ini saya meminta ke teman-teman juga sudah harus banyak menggunakan buku-buku yang dari luar yang terutama kebaruannya begitu menurut saya. Karena kalau di kita kan bukunya pasti Tarigan lagi, Tapu Bolon lagi, itu kan. Itu tahun berapa itu? Tarigan itu 84 nggak pernah diubah-ubah sampai beliau meninggal dunia. Tidak ada edisi revisi, kalaupun di bukunya itu edisi revisi, yang ngerevisi siapa? Kuchiyose no Jutsu, begitu ya, dibangkitkan dengan Kuchiyose, begitu ya. Kan aneh-aneh juga gitu, itu penipuan juga gitu. Prof. Tarigan udah meninggal gitu. Prof. Tapu Bolon juga nggak pernah merevisi bukunya, begitu. Makanya kenapa kita tidak melirik ke sumber-sumber lain yang lebih up to date begitu. Problem based learning juga langkahnya begitu-begitu saja juga, kecuali kalau mau dipadukan dengan STEM misalnya ya, Science, Engineering, Teknologi. Nah, itu langkah-langkah di STEM kan ada juga yang bisa dipakai di kita gitu. Dipakai dengan neuroscience, barangkali bisa juga dipakai dengan neuroscience-nya gitu. Nah, itu sesuatu yang mungkin bisa menjadi sistem kebaruan di problem based learning-nya gitu. Kalau langkah-langkah based learning-nya misalnya mau diubah, pengubahannya mau bagaimana misalnya. Nah, atau paling juga yang tadi, paling juga disisipi yang pembaharuannya di medianya, atau pembaharuannya di evaluasinya, misalnya, ataukah pembaharuannya di di bahan ajarnya gitu kan, paling begitu Mas Elvan, itu yang bisa kita akali gitu. Problem based learning-nya misalnya udah lama nih, tapi penyajian masalahnya kita sajikan melalui video, melalui buku, melalui apa gitu ya, disajikan lebih kompleks, lebih kompatibel gitu, itu bisa saja menjadi seperti itu. Itu salah satu penyempurnaan yang bisa kita lakukan gitu. Siapa kemarin? Ada kakak kelas Anda yang ngambil reproxical misalnya. Reproxical sendiri sudah tahun 84 dikembangkan oleh Panselingkar itu begitu. Tetapi kemudian dia di jurnal-jurnal orang mengendalikan, dia mengendalikan, kemudian mengubah langkah-langkahnya sehingga hampir berubah 100% langkah-langkahnya itu begitu, 80% lah. Tahapannya sama tapi langkahnya dibolak-balik gitu. Itu juga suatu kebaruan gitu. Tapi kalau tidak membolak-balikan langkah, saya pikir ya pengembangan langkah-langkahnya di mana gitu. Kecuali Mas Elvan misalnya problem based learning tapi base-nya flip learning. Nah, dengan di-flipkan itu nanti Mas Irfan bisa bisa secara bebas, ini tahapan ini itu kan harusnya kelompok misalnya. Tapi kata Mas Irfan nggak usah kelompok nih, ini mah Mas Irfan ya, ini mah harusnya individu, dibuat individu oleh Mas Irfan itu. Tahapannya misalnya kalau yang pertama ini tahap ini nih, di tahapannya model yang dikembangkan oleh pengembang modelnya gitu. Kemudian saya tidak mau nih, harusnya justru tahap ini dulu. Itu paling juga dipadukan dengan flip learning gitu, karena dasar untuk membolak-balikan model ada di langkah-langkah model itu ada diatur juga dalam strategi flip learning misalnya. Paling juga begitu Mas Elvan. Nah, itu kan muncul kebaruan gitu. Tapi kalau nggak ada sentuhannya ya itu yang sering saya katakan, ini model sudah zaman jadul, bukunya juga itu juga begitu ya. Tidak ada kebaruan, kemudian ngutipnya juga yang dikutip mohon maaf misalnya di tesis Indonesia yang jangan-jangan lebih tidak bermutu daripada tesis hasil kita gitu. Itu juga yang suka menjadi greget juga gitu ya ketika menghadapi tesis yang seperti itu begitu. Begitu Mas Elvan. Kalau saya sih sarannya teman-teman cari yang baru-baru begitu ya. Kemudian nyarinya di jurnal-jurnal internasional nyarinya gitu. Sehingga itu mungkin lebih asyik, kita lebih bebas begitu karena belum banyak yang menerapkannya di Indonesia begitu. Begitu Mas Elvan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, mangga. Saya sendiri mohon maaf ya di saya gitu ya, di S1 nih, PGSD nih ya, PGSD S1. Saya punya mata kuliah 1 pengembangan media digital, 2 pengembangan bahan ajar digital, 3 pengembangan desain instruksional digital, punya mata kuliah coding dan pengembangan robotika untuk sekolah dasar gitu. Jadi ketika masuk ke sini teh, ini asli kiki wae dia mah jujur lah saya mah gitu ya, jujur saya mah gitu. Saya jujur gitu, kok di bahasa apa ponten kita kok kayaknya anti banget dengan kemajuan, kebaruan gitu.
Sementara orang sudah kemana gitu Mas Buyung, ya itu yang agak saya suka gergeten gitu ya, gergeten. Tapi makanya saya dorong teman-teman coba cari sesuatu yang baru begitu. Kalau perlu tadi buat evaluasinya kan sekali-kali evaluasi menulis berbasis self evaluation dalam bentuk apa misalnya dalam bentuk pakai kuisis misalnya atau pakai apa misalnya pengembangan desain instruksional belajar bahasa Indonesia menggunakan classroom berbasis dojo misalnya. Why not gitu. Itu kan sesuatu yang belum orang belum orang terapkan, masih perlu dicari bentuk ini untuk bahasa Indonesia, ini untuk matematika, untuk apa. Nanti kan pengaturannya akan berbeda gitu kan. Itu mohon maaf kita masih belum gitu. Orang lain sudah meninggalkan Google Doc misalnya, sudah ke yang lebih mohon maaf, misalnya teman-teman PPGS saja, anak-anak guru SD sudah kenal dengan Google yang lain selain lebih maju dari Google Doc gitu. Tiba-tiba kakak Anda di S2 di kita masih menulis berbasis Google Doc begitu. Kok perasaan terlambat banget begitu. Itu jujuran seperti itulah kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Mohon maaf kalau tidak berkenan begitu. Ya, silakan yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ya penyaji kedua lah, pengaji kedua. Silakan, siapa yang penyaji kedua? Teman-teman sudah mengenal Edmodo yang gitu-gitu sudah kan? Kenapa tidak ada yang mencoba ke sana pembelajaran berbasis Edmodo, gitu, berbasis kelas dojo, berbasis platform digital yang sudah jadi, yang baru-baru gitu. Kenapa tidak ada yang mencoba ke sana? Kalau kita masih berkutat di problem learning gitu. Kayaknya anti sekali bersentuhan dengan teknologi begitu ya. Oke, satu kali lagi silakan Mbak Anissa, silakan untuk menampilkan ya. Bapak izin bertanya boleh sebelum boleh Mbak Intan. Presentasi. Kebetulan saya ini menggunakan aplikasi Schoology, tapi untuk pembelajaran menulis eksposisi. Nah, sulitnya itu aplikasi ini kebanyakan digunakan bukan di kelas bahasa, melainkan di kelas matematika karena kelebihannya sangat memudahkan guru untuk menilai dan memberikan evaluasi pembelajaran begitu Pak. Rencana saya mau menerapkan aplikasi ini untuk pembelajaran menulis teks eksposisi, tapi mungkin pengembangan model konsep sentence yang kata Bapak kemarin itu ini adalah model yang sudah lama sekali begitu Pak. Jadi apakah si aplikasi Schoology ini yang digantinya atau modelnya yang diganti? Sebenarnya kan pengembangan pembelajaran begitu kan? Ya, pengembangan model pembelajaran konsep sentence berbantuan aplikasi Schoology. Kalau menurut saya lebih baik ke pengembangan model pembelajaran misalnya workshop penulis atau ke pembelajaran yang baru-baru ya, pembelajaran brainwriting misalnya atau pembelajaran menulisnya yang baru gitu, terus pakai psikologi gitu kan, itu lebih enak gitu. Menulisnya yang baru pakai Schoology. Nah, maksudnya model pembelajaran menulisnya yang baru, kemudian dicari bentuknya menggunakan platform psikologi. Itu yang lebih menarik kan, Mbak? Iya. Gitu kan. Dan kan jadi ada tantangan. Oh iya, psikologi biasanya di matematika nih. Nah, sekarang mau pakai di bahasa Indonesia. Gimana supaya cocok dengan bahasa Indonesia gitu kan. Itu sesuatu yang harus Mbak Intan cari justru. Penelitian itu menemukan sesuatu yang baru gitu kan. Iya. Nah, gitu. Hanya kalau bisa jangan konsep sentence lah gitu ya. Apalagi konsep sentence kan bukan model kan. Konsep sentence itu teknik sebenarnya, strategi sebenarnya. Iya. Kalau mau model, misalnya model apa ya, menulis berbasis genre juga bisa itu pakai psikologi, kan lebih
model pembelajaran menulisnya lebih baru, ditambah digitalnya, psikologinya sesuatu yang baru, kan sesuatu yang lebih menarik gitu, Bu Intan. Jadi model pembelajaran berbasis genre kemarin juga sempat terpikir untuk ke situ Pak waktu pas di awal metode penelitian. Kalau menurut saya lebih baik itu gitu, lebih baik itu. Iya Bapak, terima kasih Pak, itu aja. Oke, Bu Intan, bangga. Oke, silakan Bu Anissa untuk penampil kedua. Maaf Pak, tadi PPT-nya belum rapi, nggak apa-apa Pak. Bagaimana tidak terdengar Bu Anissa? PPT-nya belum rapi Pak. Nggak apa-apa, yang penting tampilkan, kan nggak dinilai kerapihannya. Yang kita ini adalah ide-ide saudaranya tertangkap oleh kita, kemudian kita saling sharing begitu. Nanti mic-nya mohon didekatkan ke mulutnya ya, karena kalau terlalu jauh tidak terdengar itu. Nah, baru dikeluarkan dari kerudungnya. Segini terdengar Pak? Terdengar. Oh iya. Ini Mas Buyung menunggu Mbak Anissa buka kerudung katanya. Silakan Mbak Anissa. Ya. Sudah muncul Pak? Dah. Di sini saya mau memberi hasil pengisian kuesioner dulu tentang teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi yang pertama ada pembahasan mengenai sejauh mana Bapak atau Ibu guru mengenal teknologi. Jadi kebanyakan responden mengenal teknologi sebagai suatu hal yang dapat membantu dan mempermudah segala aktivitas manusia dalam kehidupannya agar lebih efektif dan efisien. Jadi hampir semua responden menjawab seperti itu. Selanjutnya ada pandangan Bapak atau Ibu guru terhadap teknologi di dalam pembelajaran. Di sini ada 66,7% guru menganggap sangat penting menerapkan teknologi dalam pembelajaran, dan ada 33,3% guru menganggap penting pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi dilihat dari hasil ini hampir semuanya menganggap bahwa penerapan teknologi dalam pembelajaran itu penting dan sangat dibutuhkan. Selanjutnya 100% guru merasa teknologi dapat membantu berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Dan teknologi yang efektif untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar adalah teknologi yang praktis dan mudah diakses oleh setiap kalangan. Selanjutnya juga ada teknologi yang diterapkan harus agak keras Bu Anissa, biar kami bisa dengan suaranya, volume suaranya perlu ditambah juga. Oh iya, maaf Pak. Selanjutnya ada teknologi yang diterapkan juga harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan materi yang akan diajarkan. Selain itu, teknologi yang diterapkan juga harus mampu membuat siswa lebih kreatif dan inovatif dalam berpikir. Pembahasan selanjutnya adalah kemampuan dalam menggunakan teknologi di pembelajaran. Jadi 50% guru merasa sudah mahir dan 50% guru juga merasa kurang mahir dalam menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi memang yang merasa sudah mahir itu guru dengan rentang umur sekitar 30 sampai 40 tahun. Sedangkan untuk guru yang merasa kurang mahir itu berada pada rentang usia di atas 40 sampai 60. Saya juga menanyakan ini kepada beberapa guru, tapi responden yang menjawab hanya ada 12 orang. Selanjutnya, teknologi yang biasa digunakan oleh para responden adalah teknologi informasi yang disesuaikan dengan
materi yang akan diajarkan kepada siswa. Teknologi informasi yang biasa mereka gunakan juga berupa alat elektronik seperti telepon genggam, laptop, radio, dan televisi dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun pemanfaatan teknologi yang lainnya yaitu penggunaan aplikasi Google Classroom, Ruang Guru, Google Meet, dan Zoom untuk memudahkan guru dan siswa berkomunikasi dalam kegiatan mengajar jarak jauh. Nah, adapun harapan Bapak Ibu terhadap penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Jadi, teknologi dapat mempermudah kegiatan belajar mengajar bagi guru maupun siswa. Guru juga berharap melalui penggunaan teknologi dapat membantu mereka dalam penyampaian materi kepada siswa dan siswa juga dapat mudah mengakses berbagai informasi berkaitan dengan materi yang disampaikan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga diharapkan dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan lulusan yang kompeten. Ada pembahasan terakhir yaitu mengenai refleksi diri terhadap penggunaan teknologi di pembelajaran. Jadi ada 66,7% guru selalu berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan 33,3% guru kadang-kadang melakukannya. Selanjutnya ada 66,7% guru selalu mencari tahu cara menerapkan teknologi yang efektif dalam kegiatan belajar mengajar dan 33,3% guru kadang-kadang melakukan hal tersebut. Nah, untuk mengatasi gagap teknologi di zaman sekarang ini, hampir semua responden akan berusaha untuk terus belajar dan mencari tahu perkembangan teknologi dengan mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknologi untuk memperluas wawasan mereka terkait teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, apabila terjadi suatu masalah ketika menerapkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar, sebagian guru akan bertanya kepada orang yang ahli dalam teknologi atau berdiskusi dengan rekan sejawat. Atau bisa juga ke siswa untuk menemukan solusi yang terbaik. Selain itu, guru juga ada yang berpendapat bahwa mereka harus menyiapkan rencana lain sebelum menerapkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi ketika mengalami suatu masalah atau kendala ketika menerapkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar sehingga proses pembelajaran tidak terhambat. Nah, yang terakhir ini manfaat yang dirasakan oleh para guru ketika menerapkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu teknologi dapat mempermudah guru dalam menyampaikan suatu materi kepada siswa, dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa sehingga siswa mudah memahami materi yang disampaikan. Teknologi juga membantu para guru dan siswa untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Berikut tentang hasil kuesioner yang sudah saya sebar ke beberapa guru, tetapi saya tidak menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan rencana tesis saya, Pak. Jadi hanya mengenai manfaatan teknologi saja. Ya, silakan, tidak apa-apa. Ya. Tesisnya sendiri, Mbak Nisha ke? Saya itu rencananya ingin mengembangkan pendekatan literasi visual dengan model PAI dalam pembelajaran menulis teks, Pak. Literasi visual dengan model? PAI. Apa itu model PAI? Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa itu yang kata Bapak jadi dipakai oleh orang seni. Jadi PAI itu singkatan dari perception, interpretation, dan expression. Oke. Kalau pakai literasi visual ya otomatis teteh pakai digital nanti kan literasi visualnya atau enggak? Rencananya jadi begini Pak, literasi visual yang saya maksud di sini sebenarnya masih ada bingung sih Pak, saya masih ada kebingungan literasi visual yang akan diterapkan itu seperti apa. Menurut artikel yang sudah saya baca, jadi literasi visual itu kan tentang bagaimana seseorang dapat menginterpretasi suatu gambar. Tapi juga ada tapi juga ada yang mengatakan bahwa literasi visual itu bagaimana seseorang menggunakan gambar yang tepat dalam menyampaikan pesan.
gitu Pak. Ya, itu kan bisa artinya gambar sebagai media belajar, gambar sebagai representasi begitu ya. Iya begitu. Nah, Teteh mau Saya pakai yang mana itu? rencananya saya memakai yang kedua Pak. Jadi bagaimana seorang dapat menggunakan gambar yang tepat gitu. Wah, gambar sebagai media representasi ya. Iya, jadi kan saya akan membahas mengenai menulis kreatif Pak. Jadi rencananya itu siswa bisa menulis sebuah cerita tapi disertai dengan gambar gitu Pak. Ya, boleh. Saya pikir dua-duanya juga boleh. Yang terakhir juga boleh. Apalagi kalau nanti dikaitin dengan teknologi, Teh. Gambarnya berbasis pakai Powtoon, pakai apa, begitu kan itu lebih menarik kalau dipakai dengan teknologi begitu. Ya, nah rencananya juga jadi saya ingin mengaitkan dengan fotografi sih Pak tadinya. Ya, berarti Jadi kalau gitu ya anak-anak, sama aja sebenarnya dengan pakai teknologi ya, Teh. iya, iya emang akan mengaitkan dengan teknologinya seperti itu Pak. Ya, baik, betul. Begini maksud saya, Teh Anissa. Jadi orang menganggap teknologi itu pertama hanya sebagai media untuk belajar begitu ya. Iya, Padahal kalau saya sendiri dalam berdasarkan pemahaman saya terhadap konsep-konsep multiliterasi gitu ya dan multimodalitas, yang namanya media pembelajaran itu bisa dibagi tiga gitu. Ada tiga jenis gitu ya. Ini mungkin di buku-buku yang lain tetap tidak akan menemukan. Satu, bagi saya media itu bisa dibagi sebagai pembangkit pengetahuan. Jadi media sebagai pembangkit pengetahuan artinya anak belajar dari apa yang mereka dapatkan dari misalnya medianya berupa video, berupa apa, berupa film, berupa teks gitu ya. Dari berupa video, dari berupa teks, berupa apa itu tadi, anak akan memperoleh pengetahuan atau sekaligus membangkitkan apa yang sudah mereka peroleh gitu. Ada juga yang kedua bagi saya media itu sebagai ya yang pertama tadi bisa disebut sebagai pembangkit pengetahuan sekaligus sebagai apa ya, sebagai yang biasa kita pakai lah gitu, yang tradisional gitu. Yang kedua ada juga media sebagai alat belajar. Dalam pandangan saya media sebagai alat belajar itu misalnya kalau menulis menggunakan Google Doc misalnya yang paling mudah ya, Google Doc. Berarti Google Doc itu media juga, tetapi dia dipakai sebagai alat bekerja, sebagai alat belajar gitu. Atau dalam teman-teman sering menyebutnya LKPD ya. LKPD itu kan bisa dipandang sebagai bahan ajar, bisa dipandang sebagai media. Kalau saya lebih cenderung dipakai sebagai media, karena melalui LKPD yang benar, anak akan beroleh pengetahuan, mempermudah dia melakukan pemahaman-pemahaman apa yang dia pelajari. Gitu. Dan yang ketiga yang mungkin jarang disentuh adalah media sebagai representasi hasil belajar gitu. Jadi yang namanya hasil belajar siswa itu nggak perlu berakhir di kertas ujian yang hanya benar dan salah A B C D atau jawaban ringkas, jawaban panjang begitu, tapi hasil ujiannya direpresentasikan melalui media. Misalnya kalau mereka punya proyek misalnya, representasi mereka bisa melaksanakan proyek ya pakai video, pakai YouTube, dipublish di YouTube gitu. Kalau mereka menulis puisi misalnya, tulisan puisinya tidak hanya harus dalam kertas selembar, tapi bagaimana ditampilkan dalam Instagram, ditampilkan dalam Facebook, ditampilkan dalam laman web sehingga dibuat secara menarik. Ketika dia membuat cerita tidak hanya ditampilkan di kertas juga, tapi mungkin bisa ditampilkan di yang lainnya begitu. Nah, itu juga jarang ditemukan bagaimana orang mencari media sebagai alat representasi. Nah, kalau Teteh nanti setelah mereka belajar menulis, kemudian mereka disuruh membuat semacam komik begitu ya, katakanlah dalam bahasa mudahnya. Nah, komik itu sendiri bukan hanya sebagai hasil belajar, tapi media representasi bagi siswa. Bahwa apa yang saya sudah pelajari, saya tuangkan pengetahuan dan pemahaman saya dengan cara yang beraneka ragam dan menarik gitu. Itu jarang sekali saya temukan penelitian seperti itu Teh gitu. Dan kalau menurut saya why not gitu, justru carilah yang begitu-begitu itu gitu. Jadi mereka literasi visual, belajarnya pakai visual, kemudian setelah mereka punya kemampuan tertentu, dia curahkan juga hasil kemampuannya dalam literasi visual itu gitu. Itu akan menurut saya akan sangat menarik begitu. Begitu, begitu. Oke, ya rencananya memang seperti itu Pak, insya Allah. Oke.
Ya nanti ada dengan begitu akan ada ditemukan kebaruan-kebaruan yang akan semakin membuat bahasa Indonesia itu menarik gitu. Jujurlah, saya menemukan anak-anak saya sajalah ketika mau ujian sekarang itu ternyata ada 10 tugas bahasa Indonesia yang tidak dikerjakan. Coba bayangkan, saya dosen bahasa Indonesia, anak saya nggak pernah ngerjakan tugas bahasa Indonesia ternyata. Ya, kenapa bisa si anak saya begitu? Saya tanya, coba Pap, katanya semua tugas harus ditulis dalam tulisan tangan. Tugasnya telem-elem begitu ya, membuat cerpen harus tulisan tangan, merangkum membuat resensi buku tulisan tangan, laporan membaca buku juga harus tulisan tangan, semua tulisan tangan begitu. Iya sih mungkin untuk menghindari plagiat, tapi kan kalau kita mau belajar kita juga bisa pakai alat pendeteksi plagiat kan gitu. Jadi mengapa harus dipaksakan dengan seperti itu? Dengan cara seperti itu bagi saya ini guru sudah berusaha menyingkirkan teknologi dari kehidupan si anak karena banyak ketakutan tanpa usaha untuk mencari solusi bagaimana dia menghilangkan ketakutan itu gitu. Yang terjadi, ya, saya tidak akan mengerjakan. Zaman sekarang katanya pakai cerpen orang sudah ditampilkan di mana-mana gitu. Ini harus pakai tulisan tangan, berakhir di kertas gorengan, bungkus gorengan begitu kan gitu. Nah, ini juga sesuatu yang saya takut juga gitu, jangan-jangan suatu saat mata pelajaran bahasa Indonesia akan semakin banyak tidak disenangi karena dipandang sesuatu yang feodal, sesuatu yang menjemukan begitu, dan ujung-ujungnya tidak disukai siswa gitu. Padahal konon katanya belajar bahasa itu kan belajar untuk menyesuaikan kehidupan zamannya. Sekarang zaman yang dipakai tulisan itu bukan lagi tulisan tangan tapi tulisan digital, mengapa kita harus memaksakan dalam tulisan tangan gitu. Nah, ini sesuatu juga yang mesti diperhatikan bersama-sama oleh kita begitu ya. Ya kira-kira seperti itu Mbak Nisa. Jadi kalau kita membelenggu siswa dengan daya daya pemaparan representasi hasil belajarannya dengan cara-cara itu saja begitu, itu tidak ada keterhubungannya dengan kehidupan sehari-hari, padahal bahasa adalah kehidupan sehari-hari yang aplikatif, dan hidup sehari-hari tidak cukup dengan pilihan ganda, pilihan salah dan benar gitu, tetapi dengan sesuatu yang sifatnya aplikatif gitu. Ya, ini yang selalu menjadi kegelisahan saya ketika banyak kasus seperti itu yang kebetulan kasusnya itu di bahasa Indonesia lagi begitu ya. Kan jadi bingung Pak Buyung ya, saya bingung gitu, seolah-olah kita teh mata pelajaran, mohon maaf, yang paling tidak seram gitu, tidak seram tapi nyebelin gitu, kira-kira itu kan lebih bahaya gitu. Kalau seram ditinggal lari, kalau nyebelin kan dilecehkan gitu. Ini yang bahaya begitu. Ini problematika yang ditemukan apalagi di saat memasuki abad ke-21 di era revolusi industri ini gitu. Kira-kira begitu. Ya, oke, jadi cara-cara kreatif. Jadi Mbak Anissa lebih nanti ke cara-cara kreatif ya. Iya, Pak. Cara-cara kreatif. Carilah cara kreatif yang paling bagus begitu. Siapa yang teori yang dipakainya siapa Mbak, teori kreativitasnya? Mbak Anissa. Teorinya bentar Pak, saya lupa. Saya kemarin Sebenarnya masih kurang sih Pak untuk teori tentang kreativitas ini. Masih belum harus dicari berarti ya. Iya. Mbak Anissa ya. Saya mendownload beberapa buku kemarin itu yang bentar. Dia memang memfokuskan dirinya di kreativitas gitu. Di kreativitas siapa? Ada Creative Children Imagination Thinking, ada The Brainstorming, ada Michalko juga. Saya pikir juga bisa dipakai. Cracking Creativity misalnya, itu teori-teori Michalko bisa dipakai lah untuk bagaimana mereka tetap beranjak meningkat kreativitasnya. Oke, ada teman-teman silakan yang mau komentar silakan. Atau
atau Mbak Anissa sendiri mau bertanya-tanya, boleh silakan. Mau nanya sih Pak, masih kebingungan kalau untuk penilaian kreativitasnya itu bagaimana Pak? Kreativitas kan punya indikator, Mbak. Hmm. Tinggal kita kembangkan saja indikatornya. Misalnya kalau indikatornya kreativitas umum ya, orang menulisnya kelancaran, keluasan, kebaruan, dan kejelasan, misalnya keelaborasian 4, misalnya kita pakai teori yang 4 saja. Berarti nanti kalau Teteh akan memadukan dengan literasi visual, berarti bagaimana secara visual dia bisa disebut lancar, bisa disebut tidak lancar, bisa disebut luas, bisa disebut tidak luas. Apakah tokoh-tokohnya dia ciptakan sendiri atau tokoh-tokohnya, nah ini dari kebaruan misalnya, apakah tokoh-tokohnya dia meng-create sendiri atau dia mengambil tokoh-tokoh yang sudah ada misalnya. Dalam membuat cerita misalnya tokoh-tokohnya pakai superhero misalnya, kemudian SpongeBob misalnya gitu-gitu. Kan itu Upin Ipin ini kan sudah ada, berarti kreativitasnya rendah tuh, ditinjau dari kebaruannya. Tapi kalau dia menciptakan gambar karakternya sendiri, apakah mau pakai powtoon atau pakai karakter dirinya sendiri diubah menjadi komik, kan sekarang bisa kan, kita foto kemudian diubah menjadi komik gitu. Itu berarti dia punya kreativitas yang tinggi, artinya ada kebaruan di situ gitu. Jadi pakai kata kuncinya elemen dimensi visual, elemen dimensi kreativitas disatukan. Nah, itu bisa menjadi instrumen yang paling bagus untuk menilai kreativitas gitu. Begitu kira-kira Bu Ani. Mas Andri, sudah belum Mas Andri? Kita hanya Sudah, berapa Pak. orang? Sudah ya? Sudah minggu ya, yang maksim relevansi Pak Itu ya. kemarin. Nah. Ya. Kita hanya 9 orang ini ya. Yang lain mungkin. Ya udah kalau begitu cukuplah hari ini ya. Cukup. Kemudian teman-teman silakan yang belum minggu depan terakhir. Mohon ditampilkan hasilnya. Kemudian nanti saya ingin hasil penelitian itu teman-teman di PPT-nya tadi, kemudian data mentah yang di Word-nya disatukan, nanti dikirim ke ke email saya atau kemana, nanti saya berikan ini sebagai bentuk dari tugas akhir saya. Nanti tugas akhir untuk ujiannya saya akan berkoordinasi dengan Prof Dadang ya, apakah nanti mau di ujian tertulis ataukah cukup dengan tugas-tugas yang sudah diberikan gitu. Jadi nanti teman-teman yang hasil segala macamnya akan saya kumpulkan begitu ya, hasil penelitiannya. Dan mohon izin nanti mungkin saya akan pakai data itu untuk saya membuat artikel ilmiah dan akan dibahas secara lebih mendalam sehingga saya bisa mendapatkan gambaran, oh begini loh gitu. Begini loh karakteristik guru Indonesia dalam tanda kutip dalam sampel kecil gitu ya. Ternyata mereka mengaku sudah berteknologi misalnya, tapi teknologi yang dipakainya itu saja misalnya. Kedua, mereka menganggap tidak penting mengajarkan teknologi gitu. Memang yang disebut mengajarkan teknologi bukan mengajarkan teknologi, tapi mengajarkan penggunaan teknologi gitu. Misalnya bagaimana cara membuat video, bagaimana cara membuat kartun sederhana, bagaimana cara membuat, apalagi kalau sampai membuat game seperti itu, mungkin di kita sepertinya tidak belum populer ya. Tapi kenapa tidak kita menciptakan misalnya ada games tertentu yang bisa digunakan untuk menjelaskan konsep narasi, misalnya konsep deskripsi kan. Itu bagi saya, makanya saya tetap mengatakan, kalaupun banyak guru yang tidak setuju bagaimana bahasa Indonesia mengajarkan teknologi, sebenarnya bukan mengajar teknologi, tapi bagaimana teknologi bukan hanya sebagai media belajar, tapi sebagai media ekspresi. Dan kalau sudah seperti itu akan menjadi mau tidak mau ini pembelajaran bahasa yang selama ini banyak dipandang kurang begitu menarik gitu ya, masih menjadi sesuatu yang sifatnya punya kebaruan, punya keorisinalisan, kreativitasnya tinggi gitu, kira-kira begitu. Mas Nur Alamsyah, Bu Dewi, oke, dan teman-teman yang lain, saya rasa pertemuan hari ini cukup. Nanti minggu depan pertemuan terakhir saya akan berikan gambaran tugas lengkap, kemudian harus dikirim kemana tugas-tugas itu, dan seperti apa gambaran UAS-nya, nanti saya akan berkoordinasi dengan Prof Dadang begitu.
Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana, Mas Buyung, di rumah saja begitu ya. Iya, Pak. Karena semakin meningkat tingkat ininya begitu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, makasih sama-sama semua. Hati-hati. Ya.